Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Prikiteu akan mempresentasikan tentang perancangan, solusi teknis, dan simulasi rancangan solusi untuk perusahaan Juniper Network. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Pendar, Raka Fadilat Mojo, dan Nathanael Bonaparte. Pertama, kita akan masuk ke bagian pemetaan masalah. Pada perusahaan Juniper Network terdapat 3 analisis masalah yang utama, yaitu kurangnya sistem analitik yang efisien, struktur organisasi yang tumpang tindih, dan IT sistem Asia Pasifik yang hanya dikelola oleh satu orang. Dan solusi yang kami berikan meliputi sistem analitik data yang perlu ditingkatkan, organisasi yang lebih terstruktur, dan pembentukan IT sistem Asia Pasifik yang dibentuk secara tim. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian rancangan topologi jaringan. Pada bagian ini, kita mendefinisikan kebutuhan perangkat pada perusahaan Juniper Network. Divisi Sales dan Marketing membutuhkan 2 switch, 2 printer, 10 PC, dan 1 router. Divisi Research and Development membutuhkan 7 switch, 150 laptop dan PC, 1 router, 25 tablet, dan 2 access point. Divisi IT System membutuhkan 1 router, 3 switch, dan 45 PC. Divisi Building Security membutuhkan 2 router, 5 switch, 10 PC, 2 access point, 40 CCTV, dan 2 server. Serta divisi regional APAC membutuhkan 1 router dan 1 server. Pada bagian ini kita akan mendefinisikan interface yang digunakan. Router yang digunakan adalah router PT, switch yang digunakan adalah switch 2960-24TT, server yang digunakan adalah server PT, and device yang digunakan meliputi webcam, tablet, printer, laptop, dan PC, serta connection yang digunakan meliputi serial, gigabit Ethernet, fast Ethernet, dan wireless. Pada pembagian subnetting jaringan, sales dan marketing menggunakan network address yang dimulai dari 192.168 dengan menggunakan subnet mask 24 untuk mengakomodasi jumlah jaringan yang dibutuhkannya itu sebanyak maksimum hostnya adalah 256, sehingga range IP-nya dimulai dari 192.168.0.1 hingga .0.254. Lalu untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.0.1. Kemudian untuk research dan development, network address-nya dimulai dari 192.168.1.0 dengan menggunakan subnet mask yang berekor 26 atau .192 dengan jumlah maksimum hostnya 64. Untuk IT system menggunakan network address 192.1.1.64 dengan menggunakan subnet mask 26 juga, yang dimana jumlah maksimum hostnya juga merupakan 64. Building security menggunakan network address 192.168 dan menggunakan subnet mask 28 karena jumlah maksimum hostnya hanya 16. Dan regional APAC menggunakan 192.168.1.144 dan menggunakan subnet mask 129 yang menggunakan jumlah maksimum host sebanyak 8. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur topologi yang kami gunakan dengan pendekatan 2B. Sesuai yang sudah kami jelaskan, kami di sini membagi menjadi 5 subnet. Yang pertama ada divisi atau subnet sales and marketing, lalu untuk sales R&D, lalu ada untuk yang regional, lalu ada juga untuk building security, dan terakhir untuk IT system. Sesuai sudah kami jelaskan tadi, untuk subnet research and development di sini kami menggunakan laptop, yang dimana kami di sini menggunakan 2 laptop 1 dan juga laptop 2, lalu juga ada tablet yang disambungkan secara wireless dengan access point, dan juga ada PC 1 untuk research and development. Nah, kemudian perangkat-perangkat ini nanti akan disambungkan dengan switch R&D yang kemudian kami menggunakan router juga untuk menyambungkan dari switch untuk menuju ke main router. Kemudian untuk divisi building and security kita menggunakan router untuk building and security ini, lalu kami sambungkan dengan switch. Nah, kemudian dengan switch ini kami menyambungkan ke server backup, lalu ada server utama, lalu ada PC building security, dan juga CCTV building security. Kemudian dari sisi IT system, dari main router kami menyambungkan dengan subnet IT system itu melalui router IT system yang kemudian kami sambungkan lagi dengan switch. Nah, kemudian switch ini akan tersambung dengan PC dari IT system yang dimana terdiri dari PC 1 dan juga PC 2. Kemudian di subnet sales and marketing di sini kami menyambungkan dengan router dengan main routernya, lalu kemudian dari router ini kami sambungkan juga dengan switch untuk sales and marketing, yang kemudian dari switch ini kami sambungkan dengan 1 laptop, lalu 1 PC, dan juga 1 printer sebagai perwakilan dari subnet sales and marketing ini.
Kemudian karena Juniper Network ini bersifat regional, maka di sini kami menambahkan salah satu subnet juga, yaitu untuk subnet regional, yang di sini kami menggunakan 2 device, yaitu router APAC dan juga server APAC atau Asia Pasifik. Berikutnya akan masuk ke bagian interface router. Pada konfigurasi OSPF, sebagai contohnya akan menggunakan router IT system yang dimana terdapat dua interface, yaitu SE010 dan SE011, di mana SE010 terhubung ke Juniper Asia main router dengan interface routernya SE011 dan IP address yang digunakan adalah 192.168.2.129. Sementara untuk OSPF-nya adalah 192.168.2.128. Di sini kami menggunakan semuanya dengan wildcard 0.0.0.3 untuk mengakomodasi bahwa hanya terdapat 3 perangkat yang akan terhubung pada subnet ini, pada konfigurasi OSPF ini. Berikutnya juga dapat dilihat pada building security itu menggunakan interface SE010, router IT dengan sistem SE011 dan IP address-nya 192 dan 168.2.142 dan network address 192.168.2.0 dengan subnet mask yang sama ya, dan wildcard yang sama, yaitu sama-sama 255.255.255.252 dan wildcard-nya 0.0.0.03. Selanjutnya masuk ke hasil simulasi jaringan. Yang pertama, hasil simulasi pada subnet yang sama. Dapat kita lihat, semua simulasi pada subnet yang sama dapat berjalan secara sukses. Kita lihat dimulai dari sales marketing hingga IT system pada IT system, semua berjalan dengan sukses. Berikutnya, simulasi jaringan antar router. Dapat kita lihat, semua antar router dari sales and marketing, R&D, APAC, building security, IT system, semuanya berjalan dengan lancar dan statusnya successful. Berikutnya, simulasi jaringan antar subnet. Dapat kita lihat, semua subnet antar jaringan dan antar subnet diterwakilkan oleh beberapa endpoint, semuanya statusnya adalah successful. Untuk uji konektivitas dan redundansi jaringan, grafik berarah kondisi awal itu menggunakan PC1 sistem hingga router IT system. Kemudian masuk ke Juniper Asia main router, lalu masuk ke router APAC, lalu ke server APAC, dan kembali lagi. Ketika koneksi dari router IT system dipotong ke Juniper Asia, maka paket akan berhenti di router IT system dan kembali ke PC1 IT system. Artinya tidak ada hubungan selain satu jalur menuju main router. Untuk uji konektivitas dan analisis redundansi jaringan, kondisi awalnya singkatnya konektivitas penuh dengan jalur utama dan cadangan. Namun untuk kondisi akhirnya di mana kegagalan jaringan terjadi karena hanya ada hubungan antara PC1 sistem dan router IT system dan jalur menuju perangkat lain terputus karena tidak ada koneksi antara Juniper Asia main router APAC dan server APAC. Berikut adalah bukti akses halaman web berhasil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.